Kali ini kita akan membahas tentang bioperasi dan kewarganegaraan masyarakat adat mengenai perspektif biologi, hak asasi manusia, dan hukum. Mau tahu semuanya? Ayo kita lihat. Daya genetik atau pengetahuan tradisional komunitas lokal tanpa izin resmi atau kompensasi yang adil. Biasanya dilakukan oleh perusahaan besar atau institusi riset yang memanfaatkan hasil temuan dari sumber daya tersebut tanpa melibatkan masyarakat adat. Bioperasi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi biologis terhadap kelompok yang paling rentan. Nah, sudah tahu kan apa itu bioperasi? Sekarang kita akan masuk lebih dalam. Contoh bioperasi di Indonesia. Beberapa tanaman lokal Indonesia seperti neem, purwaceng, dan jati, beberapa tumbuhan ini telah dimanfaatkan oleh perusahaan asing untuk tujuan komersial tanpa persetujuan komunitas lokal. Kasus seperti ini merampas hak ekonomi biologis masyarakat yang telah lama menggunakan tanaman ini secara tradisional untuk pengobatan atau kebutuhan hidup lainnya. Ketiadaan perlindungan hukum atau status kewarganegaraan memperparah ketidakadilan ini. Selanjutnya, hubungan bioperasi dengan kewarganegaraan. Jadi, banyak masyarakat adat di Indonesia dan dunia belum memiliki status kewarganegaraan yang diakui secara hukum. Tanpa kewarganegaraan, mereka sulit mendapatkan akses pengadilan, pendidikan, dan perlindungan hukum atas kekayaan hayati. Padahal mereka adalah penjaga asli biodiversitas dan pengetahuan tradisional yang menjadi sasaran bioperasi. Selanjutnya ada aspek biologi dalam bioperasi. Nah, bioperasi mencakup aspek genetik, ekologi, dan bioteknologi. Sumber daya genetik dari tanaman lokal seringkali mengandung senyawa bioaktif yang berharga. Ilmuwan meneliti kandungan kimia dan genetik untuk dikembangkan dalam industri farmasi, kosmetik, dan pangan. Namun, eksploitasi tanpa izin ini merusak ekosistem, mengabaikan hak masyarakat adat, dan menyebabkan hilangnya keragaman hayati. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek hukum dan HAM atau hak asasi manusia. Masyarakat adat dilindungi oleh beberapa hukum internasional dan nasional seperti UNRIP dan peraturan tentang keanekaragaman hayati. Namun, penerapannya di tingkat lokal masih lemah. Banyak komunitas tidak tahu bagaimana melindungi hak mereka secara hukum. Perusahaan asing sering memanfaatkan celah hukum dan lemahnya dokumentasi atau sumber daya pengetahuan tradisional. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama, pemerintah harus mengakui dan melindungi status kewarganegaraan masyarakat adat. Yang kedua, perlu adanya sistem pendaftaran dan perlindungan hukum atas kekayaan hayati tradisional. Yang ketiga, edukasi mengenai hak kekayaan intelektual dan bioteknologi harus diberikan kepada komunitas adat. Yang keempat, kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan komunitas adat diperlukan untuk menjamin keadilan biologis. Yang terakhir ada kesimpulan. Bioperasi adalah isu kompleks yang melibatkan biologi, hukum, dan hak asasi manusia. Kehilangan status kewarganegaraan membuat masyarakat adat rentan terhadap eksploitasi sumber daya hayati. Upaya perlindungan tidak bisa hanya dari sisi hukum atau ilmiah, melainkan harus menyeluruh, inklusif, dan berbasis pada pengakuan hak-hak masyarakat adat. Mungkin ini sekian dari saya mengenai apa itu bioperasi dan contoh dan beberapa hubungan bioperasi dengan kewarganegaraan, aspek biologi dalam bioperasi, aspek hukum dan HAM. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ingin mengetahuinya lagi, mungkin bisa cari di beberapa internet lainnya. Terima kasih.